Bagaimana kabarnya siswa-siswiku sekalian? Semoga di pertemuan kali ini ya kita dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya kita belajar walaupun kita menggunakan YouTube ataupun Zoom ya, kita tetap semangat seperti itu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa, karena dengan berdoa kita nanti dipermudahkan dalam proses pembelajaran. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, materi kemarin kita sudah ulangan harian bersama. Nah, untuk kelas 10 ya, untuk kelas 10 alhamdulillah nilainya itu kebanyakan di atas KKM semua ya. Ada juga yang belum mengikuti ulangan ya. Yang belum ikut ulangan bisa japri Pak Mutakin ya. Bilang aja Pak, saya belum ikut ulangan. Oke. Kita masuk ke materi baru, yaitu materi bab 5, pengorganisasian Muhammadiyah. Nah, kita kita bahas satu persatu terlebih dahulu, yaitu tentang pengertian organisasi ya. Organisasi. Nah, organisasi itu suatu perkumpulan ya yang terdiri dari 2 atau 3 bahkan bisa lebih yang bersepakat untuk bekerja sama dalam mewujudkan keinginan bersama ya. Jadi perlu diingat, yang namanya sebuah organisasi itu terdiri dari 2 atau 3 orang dalam menentukan kesepakatan ya untuk bekerja sama ya. Jadi kalau misalkan 1 orang itu namanya bukan organisasi, namanya perorangan atau per individu seperti itu. Nah, itu terkait organisasi. Nah, kemudian fungsi dari organisasi itu suatu perjuangan untuk mencapai tujuan yang telah dicita-citakan bersama. Itulah organisasi. Nah, kemudian di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan di dalam Quran surat As-Saff ayat 4 ya, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperan di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Nah, jadi artinya sebuah organisasi itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran ya. Jadi kita setiap kegiatan atau setiap apa yang kita lakukan itu sudah ada dalilnya. Nah, di dalam organisasi itu di dalam Quran surat As-Saff ayat 4 ya. Tadi sudah dibacakan artinya barisan yang teratur. Nah, barisan yang teratur ini bisa dikatakan sebagai organisasi ya. Nah, kalau kita sebut organisasi itu ibarat bangunan yang kokoh apabila kita bekerja sama ya untuk mencapai suatu tujuan atau keinginan bersama. Itulah organisasi. Nah, kemudian artinya di Muhammadiyah itu kan Muhammadiyah kan sebuah organisasi. Nah, jadi Muhammadiyah itu merupakan sebuah organisasi yang bermula dari pemahaman atau kecerdasan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, dalam mengaktualisasikan Al-Quran sebagai sumber inspirasinya. Nah, kemudian budaya orang Muhammadiyah itu selalu mengedepankan atau menghargai satu dengan yang lainnya. Artinya budaya Muhammadiyah atau kebiasaan Muhammadiyah itu tidak menjelekkan satu sama lain, akan tapi menghargai perbedaan tersebut. Nah, itulah organisasi terkait pengabdian ya. Jadi ada pengabdian, kemudian fungsinya, kemudian dalil organisasi itu tadi sudah jelaskan. Kemudian poin yang selanjutnya atau materi yang selanjutnya yaitu ADART Muhammadiyah. Nah, ADART atau anggaran dasar rumah tangga itu kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Nah, AD atau ART. Nah, AD itu merupakan kejelasan ya dan penegasan keberadaan sebuah organisasi yang dimuat tentang nama, terus pendiri, tempat kedudukan organisasi di mana, identitasnya bagaimana, kemudian asas bagaimana, lambangnya seperti apa, maksud dan tujuan itu organisasi itu apa. Nah, itulah anggaran dasar ya, atau singkatannya itu AD ya.
Sedangkan ART ya itu merupakan penjelasan tentang peraturan-peraturan sebuah organisasi yang tidak diatur dalam anggaran dasar ya, karena di dalam anggaran dasar itu hanya mencakup tentang nama, kemudian pendirinya bagaimana, asasnya bagaimana, identitas gimana, lambangnya seperti apa. Nah, makanya di Muhammadiyah ada yang namanya anggaran dasar rumah tangga atau ADART seperti itu. Nah, kemudian isi sebenarnya tersirat dalam adanya cita-cita Muhammadiyah yang ada dalam anggaran dasar Muhammadiyah itu yang pertama bertujuan untuk merumuskan yang pertama yaitu menyebarluaskan pengajaran agama Nabi Muhammad SAW kepada penduduk bumi putra di dalam residensi Yogyakarta. Yang kedua, memajukan hal agama kepada anggota-anggotanya. Nah, itulah terkait ADART. Jadi jelas bahwa berorganisasi di persyarikatan Muhammadiyah itu tidak hanya melakukan kumpul-kumpul gunungan semata, tapi ada tujuan tertentu ya, sesuai dengan Al-Quran surat As-Saff ayat 4 ya. Nah, itulah materi tentang pengertian organisasi, seperti pengertian, kemudian tujuan, kemudian dalilnya seperti apa, kemudian ADART Muhammadiyah itu ADART itu apa, ART itu apa ya. Mungkin itu aja pertemuan kali ini ya. Jangan lupa absen ya dengan format nama, kelas, kemudian ringkasan cuma 3 baris ya. Saya harap kalian ketika meringkas itu tidak hanya kopas. Nanti Pak Mutakin tahu siapa yang kopas, siapa yang tidak, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.